Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ikhwan wal akhwat yang sama berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan barokah, berkumpul dengan teman-teman yang mulia, teman-teman yang soleh. Ini adalah sebuah nikmat yang besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai di dunia, ya, yang mana mereka saling mencintai bukan karena Allah, ya. Nantinya di akhirat mereka saling bermusuhan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka teman-teman yang soleh, teman-teman duduk yang baik, itu adalah nikmat yang besar, ya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia mereka menasihati kita, ketika kita tersalah dan tergelincir, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik akan menegur kita dengan cara-cara yang baik. Nah, dan di akhirat tentunya jemaah sekalian, ya, pun bermanfaat. Sekiranya pun kita berada di neraka misalnya karena dosa-dosa kita, ya, orang-orang yang soleh yang menjadi teman-teman kita di surga akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Mereka akan mencari kita, ya. Mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana si fulan? Mana teman saya ketika di dunia? Kami sering bersama dalam sebuah majelis, tapi kelihatannya tidak nampak hari ini di surga. Kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya mereka dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Inilah manfaatnya berteman dengan teman-teman yang baik. Dan di mana kita temukan mereka? Tentunya di majelis-majelis ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, oleh panitia kami diberi amanah untuk menyampaikan taklim pada hari ini. Ini penyampaiannya agak lambat ya kemarin ya. Alhamdulillah. Karena itu pada hari ini sebagaimana yang kita maklumi bersama, tema kita, kajian kita pada hari ini, pagi yang berbahagia ini adalah 3 kewajiban seorang muslim. Ya, 3 kewajiban seorang muslim. Sebagian orang yang mas kalian ketika mendengar kata wajib atau kewajiban seolah-olah ini sebuah beban ya. Ini ada lagi yang wajib ini. Ya, ada lagi yang harus dilakukan. Kalau tidak berdosa kita ya. Seolah-olah menjadi sebuah beban ya bagi sebagian orang. Padahal yang benar adalah justru kewajiban itu adalah sebuah nikmat, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah wajibkan itu adalah kebutuhan setiap hamba. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Karena memang yang siap menerima seruan hanyalah orang-orang yang beriman. Istajibu lillahi walir rasul. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian, maka seorang muslim ketika mendengarkan sebuah seruan, sebuah ajakan, maka mereka bergembira dan bersegera memenuhi seruan tersebut. Karena mereka yakin, mereka paham, mereka sadar bahwa tidak ada satu pun perintah dari Allah dan Rasulnya kecuali mengandung kebaikan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Hadirin saya hormati dan saya muliakan, 3 kewajiban yang kami maksudkan di sini, ya ini sebenarnya dikutip dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamim rahimahullahu taala dalam risalah beliau Salasatul Usul. Mungkin sebagian kita sudah ada yang pernah selesaikan kitab ini dan mungkin berkali-kali ya. Tapi itulah ilmu jemaah sekalian. Salah satu ciri penuntut ilmu ya, mengulang pelajarannya. Ya, jangan bosan mengulang pelajaran, apalagi pembahasan tauhid. Ya. Kebutuhan kita tentang tauhid jemaah sekalian itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap urusan-urusan yang lainnya. Beda kalau misalnya pelajaran fikih misalnya jemaah ya, al-fiqh. Nah, ini fikih ya pada umumnya terkait dengan amalan-amalan badaniyah seperti tata cara wudu, tata cara salat dan seterusnya. Sekali kita dengar bisa kita paham. Tapi kalau tauhid ini terkait dengan ibadah apa jemaah sekalian? Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang namanya hati ini kondisinya tidak selamanya lurus, ya. Berbicara tentang tauhid berarti kita berbicara tentang cinta kepada Allah, tentang tawakal kepadanya, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mencintainya, takut kepadanya, rindu dan seterusnya. Ini keadaan-keadaan hati berubah-ubah setiap saat. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi bagi seorang muslim duduk bermajelis seperti ini adalah sebuah kebutuhan baginya. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh seorang sahabat, dia berkata kepada teman-temannya, ya, ijlis bina sa'atan nazdadu imanana. Ayo, mari kita duduk sesaat. Mari kita berkumpul sesaat. Ya. Untuk apa? Nazdadu imanana. Untuk memperbaharui, menambah keimanan kita. Ya, karena dimaklumi bahwasanya iman ini sifatnya sangat fluktuasi, bertambah dan berkurang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang siapapun. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Menuntut ilmu bagian dari ketaatan. Ya, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, tentu tidak sama, ya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu ada kewajiban bagi setiap muslim. Maka menuntut ilmu adalah bagian dari ketaatan, bahkan termasuk bagian dari ketaatan yang agung. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya keutamaan menuntut ilmu, duduk bermajlis, itu lebih utama daripada sholat sunnat. Lebih utama daripada sholat sunnat. Kita bersama jemaah sekalian bahwa ibadah yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Iya. Tapi terkait dengan keutamaan menuntut ilmu, subhanallah, lebih besar keutamaannya kita duduk bermajlis daripada orang yang mendirikan ibadah sunnah. Baik, hadirin saya hormati dan saya muliakan, demikianlah keadaan iman ini. Dia bertambah dengan ketaatan, dia bertambah sesuai dengan bertambahnya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkurang dengan dosa-dosa. Wa yanqus bil ma'siyah. Subhanallah. Coba kita Pak renungkan diri kita, muhasabah diri. Mana yang lebih banyak kita kerjakan? Ketaatan atau maksiat? Berapa lama kita sholat? Berapa menit kita berzikir? Berapa lama kita membaca Al-Quran? Tapi ketika kita keluar dari rumah kita, berapa banyak yang kita pandang? Iya, berapa banyak yang kita lihat? Hal-hal yang tidak bermanfaat justru mengundang dosa. Disinilah keutamaan dan pentingnya kita duduk bersama kembali untuk apa? Mencas, memperbaharui keimanan kita. Hadirin saya hormati dan saya muliakan, ya, 3 kewajiban yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam risalah beliau Salasatul Usul. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Perhatian ya Mas kalian, bagaimana sifat beliau yang sangat lembut, ya, mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan kebaikan bagi setiap orang yang membaca kitabnya. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau kan, tapi beliau sudah doakan, alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sifat yang beliau miliki ini bertentangan dengan apa yang dituduhkan kepada beliau, bahwa beliau adalah orang yang sangat bengis, ya, orang yang sangat kasar, mudah mengkafirkan. Tidak, justru beliau adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, penyayang kepada kaum muslimin, ya. Di antara keutamaan orang-orang yang memiliki sifat penyayang ini, ya, dan hendaknya juga dimiliki oleh setiap muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk bumi, niscaya kalian akan dicintai oleh penduduk langit. Jika Anda ingin dicintai oleh para malaikat, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gambarannya apa? Kita menjadi rahmat untuk semua, ya. Kita menebarkan kebaikan untuk umat. Begitu perhatikan apa yang diungkapkan oleh siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dialah Allah yang menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Maka seorang muslim berberkah dimanapun dia berada. Apa yang dimaksud dengan barokah? Luzumul khair wa dawamuhu, tetapnya kebaikan dan terus menerus. Itu dimaksud dengan berkah. Makanya al-birkah, mata air disebut al-birkah. Kenapa? Karena mata airnya tidak pernah berhenti. Iya, karena tidak pernah berhenti, jumlahnya banyak. Seorang muslim berberkah, kebaikannya terus menerus mengalir dan tidak putus. Subhanallah. Hadirin saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 perkara dan beramal dengannya. Sebelum beliau menjelaskan, ya, poin-poin yang wajib diketahui dari 3 perkara, beliau mengingatkan bahwasanya ilmu dan amal sekaligus, ya. Tidak cukup seorang sekedar berilmu,
ya, namun dia tidak amalkan ilmunya. Ya, siapa yang berilmu namun dia tidak amalkan ilmunya, maka serupa dengan kaum Yahudi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka, dari keadaan mereka. Dan barang siapa yang beramal namun tidak disertai dengan ilmu, tidak dibangun di atas ilmu, ini semisal dengan kaum Nasara. Nah, dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna ad-dallun al-yahud. Ya, al-maghdub al-yahud, ad-dallun an-nasara. Adapun kaum mukminin, kaum muslimin mengumpulkan dua hal, ilmu dan amal. Dan dengan dua kekuatan inilah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin menghadapi musuh-musuhnya. Bukan dengan aksi-aksi, ya. Bukan dengan aksi-aksi, tapi dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Inilah kekuatan yang sesungguhnya yang mesti dimiliki oleh setiap muslim untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan apa yang sekalian? Bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkannya di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Nah, di sini dijelaskan oleh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa makna bil huda adalah ay bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amalus salih, yang dimaksud dengan wadinil haq ay al amalus salih, amalan yang saleh. Oleh karena itu seorang muslim yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wiridnya dia di setiap pagi, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak, bukan gelar doktor, bukan itu yang mereka minta. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, radhiyallahu an, ya, Abu Daud, ya, diriwayatkan dari Abu Daud dari istri beliau Ummu Salamah, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha as-subh, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berada di waktu pagi, beliau mengucapkan apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini wirid yang dibaca oleh Nabi setiap pagi. Ya, maka oleh karena itu pula setiap muslim, ya, hendaknya dia membaca wirid ini. Beliau meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Ya, yang mana itu ilmu yang bermanfaat? Jemaah sekalian, ya, apa indikatornya bahwa ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba telah bermanfaat baginya? Jika ilmu itu membantu dia untuk semakin dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Jika ilmu itu membantu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu yang dimiliki semakin membuat dia dekat? Masya Allah, ya, semakin bertambah ibadahnya atau tidak? Berarti ilmu itu belum bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tanda bahwa ilmu telah bermanfaat, ya, jika ilmu ini membantu pemiliknya untuk mengamalkan ilmu itu. Ya, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui? Kalau belum, berarti ilmu itu belum bermanfaat. Subhanallah. Hadirin yang saya muliakan. Nah, jadi beliau mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Artinya apa? Bahwasanya ini bukan hanya sekedar menjadi hiasan saja, tapi yang diharapkan di sini adalah ilmu yang melahirkan amalan,
yang menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tanda ciri orang-orang yang berilmu, ilmunya dia menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi kalau mau tahu siapa ulama, orang yang takut kepada Allah. Bagaimana gambarannya orang yang takut kepada Allah? Bersegera dalam melaksanakan perintah, ya, terdepan dalam meninggalkan dosa-dosa, ya, orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kami akan kutip perkataan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau berkata, "Anna kulla ilmin la yufidu amalan falaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsab." Jadi beliau mengatakan bahwasanya setiap ilmu yang tidak menghasilkan amalan, maka di dalam syariat, ya, menurut syariat ilmu ini tidak dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadi demikian, ya. Jadi setiap ilmu yang tidak mengantar kepada amal, maka dalam tinjauan syariat bukan ilmu. Subhanallah. Walaupun banyak dalilnya, walaupun banyak hafalannya, dan tidak sedikit orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, tapi justru orang-orang yang paling malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering masbuk, ya. Bahkan sering tidak hadir dalam salatul jamaah, tidak hadir di waktu subuh berjamaah. Ya, ini salah satu musibah jemaah sekalian, ya. Musibah dari sebagian ikhwas, musibah dari sebagian penuntut ilmu, ya, rajin taklim tapi subhanallah paling malas menghadiri salatul jamaah, termasuk salat subuh. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya, bahwa di antara salat yang paling sulit didatangi oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ini hendaknya, ya, kita introspeksi diri, ya. Siapa kita sebenarnya? Bagaimana keadaan hati kita? Bagaimana kondisi iman kita? Ya, karena ciri orang-orang yang berilmu, ya, dia semakin takut. Ya, dia terdepan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maupun terdepan dalam meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau pun mengatakan, ya, merinci, ya. Beliau mulai merinci satu persatu dari 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Beliau pun berkata, yang pertama, al-ula. Ini kewajiban yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan dia kokoh di atasnya, beramal dengannya. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Nah, ini ilmu yang pertama yang wajib diperkokoh, diperkuat, ya, oleh setiap muslim. Apa itu? Annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Warzaqana, dan yang telah memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, sekedar makan, sekedar minum, ya. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang utusan, seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia beriman kepadanya, dia mengikutinya, maka baginya surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang mendurhakainya, tidak beriman kepadanya, maka dia diancam dengan neraka. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami
telah mengutus kepada kalian seorang utusan, seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Siapa itu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Bersama dengan bala tentaranya, kerajaan yang besar, pasukan yang kuat, kekayaan yang melimpah, berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya Bani Israel yang lemah, tertindas, ya kan, diperbudak. Tapi perhatikan jemaah sekalian, ketika kebenaran berpihak kepada siapapun, walaupun mereka adalah kaum yang lemah, maka pasti mereka menjadi kaum yang tertolong. Dan siapapun Anda, sehebat apapun Anda, sekuat apapun bala tentara Anda, sekaya apapun Anda, ketika kalian menentang Rasul, pasti akan terkalahkan. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Fir'aun pun mendurhakai Rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhzan wabila. Maka kami pun siksa dia siksaan yang pedih, siksaan yang keras. Subhanallah. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama dengan tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama pengikutnya, sekalipun mereka lemah, sekalipun jumlah mereka lebih sedikit. Di sini letak kekuatannya mas sekalian. Jadi jangan pernah mengira bahwa kita ini bisa menang karena jumlahnya 3 juta, 7 juta, ya. Iya kan? Jangan. Tidak pernah ya. Bahkan kalau kita baca sejarah perjuangan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan kebanyakannya mereka menang saat-saat mereka tidak meyakini jumlah mereka. Justru datang pertolongan Allah ketika mereka yakin bahwa yang mendatangkan pertolongan adalah Allah. Sebab-sebab pertolongan adalah ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, terkait dengan poin yang pertama ini ada beberapa hal yang kita perlu jelaskan sedikit. Yang pertama, beliau katakan annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ini adalah keyakinan seorang muslim. Ya, tauhid rububiyah. Ar-rububiyah berasal dari kata ar-rabb. Ya. Ar-rabb ini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah al-khaliq, bahwa dia adalah pencipta. Yang kedua al-mudabbir, dia adalah yang mengatur, sang pengatur. Yang ketiga al-malik, ia memiliki. Apa yang Allah ciptakan? Apa yang Allah cipta? Apa yang Allah miliki? Apa yang Allah atur? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dia cipta, yang dia atur, yang dia miliki adalah al-alamin. Apa itu al-alamin? Ma siwallah. Kullu ma siwallahi fahu alam. Apa yang selain Allah, itulah alam. Ya, jadi selain Allah adalah alam. Seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Ya. Kenapa segala puji milik Allah? Karena dia adalah Rabb. Dia dipuji karena dia Rabb. Ya, dia dipuji karena dia yang memiliki seluruhnya. Dia yang dipuji karena dialah yang mengatur seluruh alam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pemilik, pencipta seluruh alam semesta. Nah, ini keyakinan yang kuat dalam hati seorang hamba ya. Bahwa tidak ada pun yang keluar dari pengaturan Allah, tidak ada yang keluar dari kepemilikan Allah, dan tidak ada yang keluar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, di sini kita sampaikan bahwasanya apa hikmah Allah menciptakan makhluk. Ya. Apa tujuannya? Apa maksudnya Allah menciptakan makhluk? Satu contoh Mas kalian ya. Tentu seperti misalnya ini kita bikin pengajian, pasti ada maksudnya panitia ini. Karuna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Inilah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan,
dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, seraya mereka mentafakuri proses penciptaan langit dan bumi. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, maka lindungilah kami dari siksaan api neraka. Nah, dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, awal dari keislaman seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Ini ada ceritanya jemaah sekalian. Dia bercerita, ya. Dia cerita ketika dulunya belum muslim, dia masih kafir. Ketika itu dia sempat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah At-Tur sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum hazainu rabbika am humul musaitirun. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian bahagia, justru beliau ini siapa tadi? Jubair bin Mut'im. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ya, am humul khaliqun, ataukah mereka yang mencipta? Subhanallah. Jadi tersentuh, ya. Tersentuh perasaannya siapa? Jubair bin Mut'im. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Hadir, tercipta begitu saja, tanpa ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Iya. Karena secara hukum akal, segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakannya. Segala sesuatu yang mewujud pasti ada yang mewujudkannya. Ataukah mereka yang menciptakan semua ini? Ya, tentu tidak. Maka kata beliau radhiyallahu taala an, kada qalbi ayyutira dzalik awwalu ma ya waqara al-imanu fi qalbi. Kata beliau, ketika saya mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir jiwa saya melayang karenanya. Dan itulah awal tertancapnya iman dalam hati saya. Subhanallah, ya. Jadi ketika seorang hamba mentafakuri proses penciptaan langit dan bumi, dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Ini akan menambah keimanan seorang hamba. Perhatikan tadi Jubair bin Mut'im ketika mendengarkan ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, iya, subhanallah, sungguh ini akan menambah keimanan seorang hamba. Maka ini tujuannya, ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk agar ia dikenal. Itu adalah jalan yang mengantar seorang hamba untuk mengenal Rabb-Nya. Dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa salah satu di antara sebab metode mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada pada dirinya sendiri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusakum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, mengapa engkau tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kemudian tujuan yang kedua, ya, dari sebab diciptakannya makhluk adalah agar hamba ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba mengenal, memahami, mengerti bahwasanya seluruh alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengantar dia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahannya. Ya, karena yang berhak disembah adalah yang mencipta. Jadi silakan Anda menyembah, ya, yang punya ciptaan. Siapakah selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ciptaan? Tidak ada. Satu-satunya sang pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Sembahlah Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Perhatian, Mas sekalian, hubungannya, ya. Hubungannya antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sembahlah Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Seperti yang berhak diibadahi adalah yang mencipta. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Iya.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lainnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'ulah, telah dibuat sebuah contoh permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan seekor lalat. Ya, sekalipun mereka bersatu, sekalipun mereka berkumpul, bangsa jin dan bangsa manusia, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Ya, oleh karena itu sehebat-hebat manusia tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walaupun mungkin sayapnya tidak mampu diciptakan, kecuali kalau mungkin robot, ya, robot lalat mungkin bisa. Ya, tapi kalau lalat sungguhan, maka tidak ada yang mampu. Hadirin yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Kemudian yang kedua yang beliau jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ya, mungkin kita semua sudah pada tahu, ya, bahkan orang-orang musyrikin juga mengerti, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu pun makhluk melata di muka bumi ini kecuali telah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, akidah ini, pemahaman ini jika betul-betul dipahami secara baik, diyakini secara benar, ini akan melahirkan ketenangan pada jiwa seorang hamba bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Nah, banyak orang yang sekali, ya, mungkin karena kondisi yang terjepit, kondisi ekonominya yang menurun dan seterusnya, akhirnya dia galau, mulai tidak kelihatan pengajian, ya, mulai malas bermajelis. Kalau ditanya, kenapa Anda tidak pernah datang majelis? Saya sibuk. Kesibukannya apa? Ya, kesibukan dunia. Oleh karena itu di sini jemaah sekalian perlu untuk ditekankan kembali, diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, apa faedahnya di sini? Nah, di sini kita akan sebutkan. Yang pertama adalah agar manusia optimis dalam kehidupannya. Ya, ini ada beberapa hari lalu jemaah sekalian, saya bertemu dengan pengantin baru dan dia ikhwah. Ya, dia jatuh sakit dan dia bertanya kepada saya, tolong saya diberi sedikit nasihat-nasihat. Kenapa Anda? Dan saya agak cemas dalam kehidupan saya. Kenapa? Ini saya sudah beristri, tapi saya khawatir kira-kira bagaimana ya cara menghidupi istri saya ini. Subhanallah. Padahal kita sudah ngaji tauhid rububiyah, ya. Oleh karena itu di sini pentingnya untuk saling menasihati. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir, ya, mulai malas ngaji dan seterusnya karena persoalan maisha, persoalan penghasilan. Dan jujur saja kita pada umumnya, ya, lalai dari kebaikan yang banyak, ya, lalai dari ibadah karena faktor ini. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun kita sudah tahu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, tapi ini perlu untuk diingatkan, perlu untuk dikokohkan. Ya, karena boleh saja kita kemudian menjadi goyang karena hal-hal tersebut. Maka di sini ketika seorang hamba memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya, dia menjadi orang yang optimis dalam kehidupannya. Bagaimanapun kondisinya dia, yang terpenting bagi dia adalah bagaimana melaksanakan kewajiban dia. Apa kewajibannya? Mencari rezeki. Apa kewajibannya? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Ya, adapun tentang rezeki bukan urusannya. Jadi jangan pernah berpikir, ya, jangan pernah Anda memikirkan apa yang bukan pekerjaan kita. Iya kan? Tentang rezeki, berapa rezeki saya hari ini, bagaimana anak saya, siapa yang beri makan dan seterusnya, bagaimana lagi kalau bertambah anak dan seterusnya, ya kan? Jangan, itu bukan urusan Anda, ya, bukan linnya kita, bukan areanya kita. Tugasnya kita adalah bekerja, tugasnya kita adalah berdakwah, tugasnya kita adalah berdoa, tugasnya kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan jalan-jalan, ya, jalan-jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kan itu tidak sedikit orang-orang yang sudah ngaji takut punya banyak anak, ya. Iya, takut. Dia batasi anaknya 2, dia batasi anaknya 3. Dia khawatir apalagi nanti kalau 3 anak saya
tentunya penghasilannya mesti secara otomatis harus bertambah. Sementara gaji saya berapa per bulan, apalagi hanya kerja di apa, ikut-ikut sama Ustaz Supriyadi, berapa gajinya satu bulan. Mal lagi berbanyak anak, ya kan? Takut dia berbanyak anaknya. Berapa tahun digaji kok dong? 500.000 satu bulan. Tidak ada kesempatan lain untuk mencari lagi tambahan. Akhirnya dia takut, ya. Akhirnya dia khawatir pada dirinya. Sudah, kalau begitu mamanya, sudahlah, 2 anak cukup. Subhanallah. Ini salah ya. Ya bahkan ya terkenal sering kita dengar perkataannya Umar bin Khattab, carilah rezeki dengan memperbanyak anak. Ini untuk anak-anak muda belum tahu memang karena belum pengalaman. Tapi Anda coba bertanya kepada orang tua yang sudah banyak anaknya, ya, jumlah anaknya bertambah. Mereka bisa bercerita, ternyata ketika saya punya bertambah anggota, ya, waktu dia sendiri masalah mungkin makanannya hanya super mie, ya, makan apa adanya, yang penting rebus telur super mie selesai. Dia mungkin juga tinggal di emper-emper masjid. Subhanallah. Tapi ketika dia menikah, ya itu artinya bertambah satu tanggungan istri, bertambah sumber rezekinya bertambah, tambah anaknya, ternyata ada lagi. Tapi coba kita bertanya kepada yang banyak anaknya. Tapi ada di sini yang punya 5 anak? Ada yang bisa? Tapi yang 5 anaknya, ya ada di sini. Yang 5 anaknya. Atau yang Ustaz Supriyadi, berapa anaknya Ustaz Supriyadi? 5. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Coba. Mana yang lebih apa namanya? Yang lebih tenang Anda ketika sendiri atau setelah 5 anak? Tentu setelah 5 anak. Lebih terurus, ya kan? Ada istri yang memasak. Ada saja sumber-sumber penghasilan. Waktu sendiri Ustaz Supriyadi, ibaratnya itu rezeki setengah mati dicangkul, tidak datang-datang. Repot betul. Tapi ketika istri bertambah, masya Allah, sumber rezekinya bertambah. Oleh karena itu, jangan takut perbanyak anak. Pasti banyak memang anak. Karena demikianlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah sekalian, apa hikmahnya kita mengerti, memahami bahwasanya Allah memberikan dunia ini agar kita tidak tertipu dengan dunia. Ya kan? Banyak orang tertipu jemaah sekalian. Setelah Allah berikan ujian, dibuka pintu rezekinya, subhanallah, dia konsentrasinya ke rezeki, dia lupa kepada Zat yang menciptakan rezeki itu. Dia lupa kepada Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Subhanallah, ini ketertipuan. Kalau begini kondisinya, maka dunia yang dia miliki tidak bermanfaat. Oleh karena itu, perhatian jemaah sekalian, lanjutan doa dari Nabi tadi setelah beliau meminta ilmu yang bermanfaat apa? Wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Apa bedanya? Apa bedanya rezeki yang banyak dengan rezeki yang baik? Banyak belum tentu baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang pemiliknya merasa tenang dengannya. Iya, jadi kalau ada orang dapat 5.000 ini hari Pak, dia merasa bersyukur, alhamdulillah dapat 5.000, tenang jiwanya. Inilah pemberian saya yang datang dari Allah. Itu rezeki yang baik Pak. Kalau ada orang diberi ini hari 100.000, kenapa 100? Dikurangnya, itu belum menjadi rezeki yang baik baginya. Karena belum mengantar kepada ketenangan jiwa. Ya, jadi bukan banyaknya Pak ya. Tapi apakah kita puas dengan itu? Ya, apakah Anda merasa tenang dengan rezeki itu? Ketika justru bertambah mobilnya, tambah bertambah masalahnya, tambah bertambah pusingnya, bukan rezeki yang baik. Ya kan? Bukan rezeki yang baik. Di sini rahasianya ternyata ya, Nabi meminta rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Baik sebentar bisa banyak, tapi tidak harus banyak. Karena Allah lebih paham, Pak. Allah lebih tahu siapa hamba yang lebih layak diberi rezeki yang banyak. Ya, siapa hamba yang layak diberi rezeki yang cukup. Ya, yang pas untuk dia. Makanya minta rezeki yang cukup. Bukan rezeki yang banyak, rezeki yang thayyib. Ya, jangan ikut-ikutan Pak, karena kita lihat ya ini sama-sama usahanya penjual parfum, pakai mobil Ustaz Ismail, kayaknya saya juga harus punya mobil. Repot Anda itu. Repot Anda. Jangan ikut-ikutan, itu lain itu. Ya, lihat diri Anda. Perhatikan pemberian Allah kepada Anda. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya resep agar hidup lebih tenang. Beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat orang yang di atas Anda. Ya, untuk masalah apa? Untuk masalah dunia. Lihat orang yang berada di atas Anda. Dan jangan lihat orang di bawah kamu.
Agar apa? Agar kamu tidak menganggap enteng pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Subhanallah. Ini konsep hidup bahagia, hidup tenang. Ya, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita? Apa hikmahnya? Kita memahami ini agar kita pandai bersyukur. Ya, agar kita pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ya, Allah tidak akan mengazab kamu selama kalian syakartum. Kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Mafhum mukhalafahnya Bapak sekalian, kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, ya, kemudian kita tidak pandai bersyukur, maka itu akan menjadi azab bagi kita. Itu akan menjadi sebab musibah bagi kita. Rezeki yang banyak tadi, kalau kita tidak pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bertambahnya nikmat dituntut kita untuk semakin bertambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Mas sekalian, ya, seorang hamba ketika dia mengerti bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia akan menambah kecintaannya kepada Allah. Ya, bahwa ternyata Allah sangat luas rezekinya. Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya ini dalam bahasa Arab istilahnya apa? Isim mubalaghah. Razzaq. Artinya yang banyak rezekinya, yang banyak memberikan rezeki kepada makhluk. Ini lebih kuat daripada Ar-Razik. Sampai beri rezeki. Ar-Razzaq, betul-betul Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Bukan hanya orang-orang muslim, bukan hanya orang-orang yang mengingat kepadanya, tapi orang-orang kafir pun diberi. Hadirin Mas sekalian, ketika kita meminta kepada Allah satu rezeki, satu bentuk rezeki, apapun bentuknya, apapun yang kita minta, kemudian tidak kunjung datang apa yang kita minta itu, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan Anda mengatakan jangan Allah tidak mampu memberi ini. Kenapa toh kok tidak diberi rezeki? Kemudian akhirnya kita berhenti berdoa. Ini keliru, ya. Berdoa dan berdoalah. Karena doa sendiri itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan permohonan kita, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah keluasan rahmatnya Allah, luasnya rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di mana dalam hadis qudsi dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum fi sa'idin wahidin." Ya, wahai hambaku, sekiranya orang-orang yang paling awal sampai yang terakhir di antara kalian, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia, kemudian mereka berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla mas'alatin, kemudian saya memberikan setiap apa yang mereka minta, maka tidak akan berkurang, ya, kekuasaanku, tidak akan berkurang rezekiku, kecuali seperti berkurangnya apa? Air laut, berkurangnya air laut ketika kita masukkan jari ke dalam lautan tersebut. Ini penting dipahami, ya. Ya, bahwa sekiranya semua makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan, dari seluruh bangsa jin dan manusia berkumpul meminta kepada Allah apapun permintaan mereka, kemudian diberikan seluruh permohonannya, tidak akan berkurang itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berprasangka, ya, kenapa Allah tidak pernah mengabulkan keinginan-keinginan saya. Allah memberikan bukan apa yang kita minta boleh jadi, tapi kadang Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, Allah memberikan pada saatnya dan Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Hadirin saya hormati dan saya muliakan. Tentu banyak lagi sisi-sisi lain dari hikmah, dari keyakinan, kesadaran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Agar apa? Seorang hamba betul-betul tenang jiwanya dalam menapaki kehidupan ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, belum menutup poin yang pertama, ya, setelah Allah belum menjelaskan bahwasanya Allah memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kita, beliau pun mengatakan, dan Allah tidak membiarkan kita telantar, diciptakan begitu saja seperti makhluk yang lainnya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan
wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja? Sekedar dicipta, diberi rezeki, ditanggung rezekinya, ya, diberi penghidupan, kemudian dia beranak, ya, bercucu dan seterusnya, dibiarkan begitu saja? Tidak. Bahkan di sana ada pertanggungjawaban jemaah sekalian. Ini yang perlu dipahami. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, dia memberikan sebab-sebab kehidupan bagi mereka, Allah pun mengutus rasul. Dan ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ya, Allah mengutus rasul. Mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakainya, masuk neraka. Subhanallah. Nah, inilah yang membedakan kaum muslimin dengan makhluk yang lainnya, dengan manusia yang lainnya. Ketika kita beriman dengan risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak ayat ya yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah, kewajiban mengikutinya, dan keutamaan bagi orang-orang yang menyambut agama atau seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentunya bahwasanya barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering ayatnya kita sampaikan, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya. Ya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kadang sering kita lalai jemaah sekalian, ya. Ketahuilah bahwa sekecil apapun yang datang dari Nabi, kalau kita ikuti dengan penuh kejujuran, itu akan melahirkan rasa kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda makan misalnya, aktivitas yang kita tidak mungkin lepas darinya, aktivitas makan. Ketika Anda makan, kita makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, makan yang terdekat dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda layak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samillah." Makanlah dengan apa? Menyebut nama Allah. Wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Makan yang dekat. Ya, jika sunnah-sunnah yang sederhana ini, ya, kita ikuti dengan niat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda layak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap enteng masalah yang kecil. Ini ada yang pernah bertanya mas kalian. Ya, sekaligus ya, keutamaan tentang ketika kita menjelaskan keutamaan mengikuti Rasul, di sana juga ada ancaman sebenarnya bahwa bahayanya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah ada orang bertanya sama saya, Pak. Ini orang yang mungkin gimana ya? Dia kata seperti ini, mungkinkah masa mudahnya orang masuk neraka hanya karena gara-gara dipotong jenggotnya, terus isbal, kemudian masuk neraka? Kok mudah betul, sepele betul ya, gampang betul orang masuk neraka kalau begitu? Ini ada seorang yang bertanya, ini seorang ustaz kondang, tapi sekarang sudah diamankan, sudah aman orangnya ya, sudah diamankan oleh pemerintah, alhamdulillah. Ini sama betul pertanyaannya. Ya, sekelompok orang yang bertanya kepada seorang imam, kalau saya tidak salah Imam Malik. Dia bertanya, wahai imam, dia bertanya tentang di mana mikatnya penduduk Medina, di mana memakai pakaian ihram. Dijelaskan oleh beliau bahwa kalau penduduk Medina tempatnya di Bir Ali, di situ mikatnya, di situ menggunakan memakai pakaian ihramnya. Dia pun bertanya, wahai imam, bagaimana jika kami pakai sebelumnya? Apakah kami diazab? Apa kami akan disiksa karena itu? Apa kata beliau? Tidak. Kamu disiksa bukan karena memakai baju ihram, tapi kamu disiksa karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah menganggap enteng sunnah ya. Ini ada kisah tentang orang yang makan tangan kiri. Iya. Kita dengar bersama kan? Seorang yang makan tangan kiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur, makan dengan tangan kanan." Apa jawabnya? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Tidak mampu dia angkat tangan kanannya selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ini bahayanya. Jadi jangan pernah menganggap enteng satu sunnah yang kecil. Amalkan. Ya. Satu contoh. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke dalam rumahnya, apa?
salat sunat atau bersiwak. Ini sunnah yang mungkin jarang di antara kita yang mengamalkan. Ya mungkin ada di antara kita yang tidak pernah melakukannya. Sunnah-sunnah yang lain sangat banyak. Subhanallah ya. Nah, jadi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diraih dengan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, keberuntungan yang akan diraih bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika sunnah itu mulai tidak dikenal. Apatah lagi jika sunnah itu ditentang oleh manusia. Pak ya, banyak ya sekarang penentang-penentang sunnah, penista-penista agama. Jadi bukan cuma Ahok Pak yang menistakan agama, banyak juga dari kalangan umat Islam. Ya, bahkan mungkin mereka ada di rumah-rumah kita menista ayat-ayat Al-Quran. Iya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, badal Islam ghariban, ya, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam datang awalnya dalam keadaan asing, aneh, dan dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Berarti pernah tidak asing. Antara dua asing pernah masyhur di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Nah, dan dia akan kembali asing sebagaimana semula. Apa yang Nabi kabarkan tentang orang yang terasing ini? Fatuba lil ghuraba. Keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Asing di atas sunnah. Ini juga Pak, ada orang salah paham Pak ya tentang asing ini. Akhirnya dia tampil eksklusif, tidak mau ketemu orang, tidak mau beri salam, tidak mau dijawab salamnya. Oh sudah, kalau masuk masjid ambil sudut-sudut. Ini bukan terasing namanya Pak, mengasingkan diri namanya kalau begitu. Salah ya, salah paham dia tentang makna asing. Asing artinya karena dia menghidupkan sunnah, akidahnya asing, ya, tata cara sholatnya asing, muamalahnya asing. Kenapa dia asing? Ketemu di jalan dia beri salam. Orang-orang pada umumnya kalau ketemu di jalan apa? Halo bro, halo Ces. Dia enggak, ketemu di jalan assalamualaikum. Itu maksudnya asing. Bukan asing mengucil dari manusia, enggak mau berpaling muka dari manusia. Oh bukan itu Pak. Sekali lagi saya katakan itu bukan asing Pak, tapi mengasingkan diri. Itu tidak benar ya. Maka perhatikan tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asing itu. Ketika beliau ditanya, "Manil ghuraba?" Ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang ghuraba itu? Perhatikan, Nabi katakan, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadan nas." Orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia sedang rusak, mengadakan perbaikan, bukan sekedar orang-orang yang baik. Berarti orang-orang yang asing aktif atau pasif Pak? Ya, aktif atau tidak? Aktif Pak. Orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi tidak sekedar soleh, tapi muslih, yuslihun. Pak ya? Apa bedanya soleh dengan muslih? Ya kalau soleh alhamdulillah cukup untuk dirinya, ya kan? Datang taklim sudah dia paham tata cara sholat, selesai pulang di rumahnya dia lihat istrinya nggak pakai jilbab, dia lihat anaknya keluyuran, nggak pusing dia. Itu sudah soleh tapi belum muslim Pak. Ya. Dan kalau masih seperti ini kondisinya umat Pak, masih soleh belum muslim, bahaya Pak. Masih rawan Pak dengan musibah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Ya, takutlah kalian akan fitnah, akan musibah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Apa artinya itu, Pak? Bukan hanya menimpa orang-orang zalim, Pak. Artinya apa? Orang-orang saleh pun tertimpa. Gitu. Kalau enggak salah istri Nabi Zainab binti Jahsy atau Zainab yang satu, karena dua nama istrinya Nabi yang bernama Zainab Pak. Satu Zainab binti Jahsy, satu Zainab apa lagi? Zainab binti Al-Khuzaimah kalau nggak salah. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia.
ta'muruna bil ma'ruf, kalian perintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah SWT, menjadi orang yang muslih, orang yang aktif. Itulah al-ghuraba, Pak ya. Jadi orang-orang al-ghuraba, Pak, orang-orang yang terasing dengan sunnah, dan dia memperbaiki manusia dengan sunnah itu, bukan dengan hal yang lainnya. Ya, tidak akan baik, Pak, umat ini, negeri ini hanya dengan aksi-aksi, nggak ada ceritanya, Pak. Kenapa kita tidak nengok, Pak? Mesir, Aleppo, itu kan awalnya demo damai, Pak. Demo damai asalnya, akhirnya tidak damai. Apalagi katanya ini kemarin aksi super damai. Kalau selesai ini super, Pak, biasanya itu ya kacau nih. Apalagi sudah ada pernyataan dari tokoh aksi ini bahwa kita akan revolusi. Pernah dengar, Pak, pernyataannya? Ini bahaya, Pak. Siapa yang Anda mau revolusi? Siapa yang Anda mau lawan, Pak? Inilah orang-orang yang membuat kerusakan dalam keadaan mereka mengira membuat perbaikan. Enggak. Umat ini baik, Pak, dengan apa? Dengan sunnah. Ada sunnahnya enggak? Memperbaiki negeri dengan demo. Tidak ada, Pak. Di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, bukan cuma 1-2 orang, Pak, yang menistakan agama, Pak. Khalifah langsung yang menistakan Al-Quran. Ya, ideologi negeri ketika itu, negara ketika itu, bahwasanya Al-Quran ini makhluk. Kira-kira bukan dinistakan Quran, Pak? Dinistakan, Pak. Bukan cuma Al-Maidah ayat 51 yang dinistakan, seluruhnya. Ya, dibunuh ulama, diusir ulama, dipenjara ulama yang tidak mau mengikuti kebijakan penguasa ketika itu, bahwa Al-Quran itu makhluk. Apakah Imam Ahmad mengajak orang keluar, Pak? Ada saja, Pak, memang sekelompok orang mendatangi beliau dan banyak jumlahnya. Wah, Imam, kita keluar, kita kudeta kalau perlu, kita aksi. Kata beliau, tidak. Sekiranya saya punya doa yang dikabulkan oleh Allah, saya akan minta, saya akan gunakan doa itu untuk kebaikan penguasa. Dan terbukti kesabaran beliau, ya. Setelah sekian periode, alhamdulillah muncul khalifah yang bersama dengan beliau dalam akidah. Subhanallah, ini buah dari kesabaran. Karena bersabar menghadapi penguasa yang zalim, Anda bersabar sebagaimana petunjuk sunnah, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ati wa in akhadha malaka wa daraba zahrak. Taati sekalipun mereka akhadha malaka, mengambil harta-harta kamu dan memukul punggung-punggung kamu. Taat. Kok bisa? Iya, itu sunnah. Kalau nggak percaya berarti bagaimana Anda dianggap sebagai orang yang mengikuti sunnah? Bersabar. Dengan kesabaran Anda tetap doakan penguasa Anda. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, boleh jadi Allah akan memberikan hidayah kepada penguasa kita. Yang kedua, boleh jadi setelahnya Allah akan pilih pemimpin yang lebih baik karena buah kesabaran Anda. Sekelompok orang di zamannya Ali bin Abi Thalib bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kok ini negeri kacau, orang pada kacau, sementara di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, orang pada damai, nanti kau jadi khalifah baru kacau begini. Jadi seolah-olah dipersalahkan siapa? Siapa yang dipersalahkan? Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Dijawab oleh Ali dengan jawaban yang indah, luar biasa. Beliau katakan, iya memang, karena di zaman Rasulullah, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Utsman bin Affan, orang-orang yang dipimpin orang-orang seperti saya. Makanya aman, Pak. Tapi sekarang kenapa kacau? Karena orang-orang yang dipimpin seperti kalian-kalian ini modelnya. Ya, Pak, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit penguasa yang didemo. Demo diri kita dulu, Pak. Perbaiki diri kita. Kalau kita baik, insya Allah akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Hadirin saya hormati dan saya muliakan. Taib, tentu banyak ya, termasuk yang mengikuti sunnah, kita akan aman dari perpecahan, Pak. Ini juga istilah perpecahan, banyak orang salah kaprah. Ini ahlus sunnah kerjanya memecah belah umat. Pernah dengar, Pak? Iya. Dikiranya yang dimaksud dengan bersatu itu yang bagaimana? Berkumpul banyak orang. Di situ ada paham Syiah, ada paham ini, paham itu. Bukan itu yang dimaksud dengan bersatu, Pak. Yang dimaksud bersatu adalah bersatu di atas talinya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu yang dimaksud dengan bersatu. Bersatu di atas kebenaran, Pak.
bersatu di atas kebenaran. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kelompok-kelompok yang lain, mengajak muslim-muslim yang lain yang belum mengenal sunnah agar mereka kembali dan bersatu di atas as-sunnah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah dianggap sebagai kelompok yang mengajak manusia kepada persatuan, mengajak kepada al-jamaah. Ya, ini maksud al-jamaah di sini adalah para sahabat, pemahaman para sahabat dan atba'ut tabi'in. Baik, hadirin jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Ini kewajiban yang pertama, Pak, mengikuti Rasul. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua dari 3 kewajiban seorang muslim disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalah beliau, ya, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Fadalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini kewajiban yang kedua yang harus diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika ia disekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. La malakum muqarrabun, tidak malaikat yang dekat, tidak juga nabi-nabi yang diutus. Ini Allah pertegas, Pak, dan diingatkan. Dan seorang muslim sangat butuh dengan peringatan tentang bahaya kesyirikan. Jangan deh, sering bisa dengar ayatnya berulang kali, subhanallah, keliru, Pak. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, wasiati saya. Apa kata Rasul? La tagdab, jangan marah. Bertanya lagi, dia ulang lagi pertanyaannya berkali-kali. Jawabannya Nabi, la tagdab, la tagdab. Apa artinya ya misalnya? Salah satu hikmahnya, salah satu pelajaran yang kita bisa petik dalam hadis ini, bahwasanya ilmu itu harus diulang-ulang. Nah, Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling mengerti tentang tauhid. Ternyata beliau adalah orang yang paling takut kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri yang paling aman, negeri Mekkah. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian beliau sebutkan syarat-syarat negeri yang aman. Wa janubuni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Coba, Pak, Nabi Ibrahim, ya, bapak tauhid, takut dari kesyirikan. Nabi SAW paling takut akan kesyirikan. Beliau berdoa. Sudahkah pagi ini, Pak, kita berdoa dengan doa Rasul? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui maupun dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Ini Rasul, ya, menunjukkan ketawaduannya beliau. Dia berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui maupun dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Padahal dia Rasul. Bisa saja ada kesyirikan yang tidak diketahui, dia berlindung kepada Allah. Bagaimana dengan kita, jemaah sekalian? Ya, seorang muslim yang takut akan sesuatu maka dia akan menghindar darinya. Di sini kita sebutkan, jemaah, beberapa bahaya dari kesyirikan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak ridho dengan kesyirikan. Kalau orang sudah tidak diridhoi, Pak, tidak ada harapan. Biar banyak amal Anda, ya, biar hebat bagaimana pendekatan Anda kepada Allah, jika Allah sudah tolak, tidak ada gunanya. Ya, banyak amalnya, Pak, ya, dia tertipu dengan amalnya yang banyak, tapi bersamaan dengan itu dia syirik. Allah sudah tidak ridho, Pak. Kalau orangnya saja Allah tidak ridhoi, maka pastilah amalannya tidak diterima. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik." Sungguh telah diwahyukan, ya, kepadamu Muhammad
dan kepada rasul-rasul sebelum kamu, la in asyrakta, jika kamu syirik, la yahbatanna amalu, benar-benar pasti amalanmu batal. Siapa yang diancam, Pak? Yang diancam para rasul. Lebih khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kamu syirik batal amalmu. Apalagi kita, Pak, merasa aman. Salah satu tanda orang yang tidak aman dari kesyirikan adalah orang-orang yang tidak merasa aman, orang-orang yang merasa aman dari syirik. Aman mas saya 2-3 kali mas selesai kitab tauhid, aman nih, ya kan? Tidak merasa butuh lagi dengan tauhid. Itu pertanda bahwa Anda tidak aman dari kesyirikan. Justru Anda aman ketika Anda tidak merasa aman dari kesyirikan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya segala kejelekan yang terjadi, yang menimpa manusia di dunia maupun di akhirat, itu diakibatkan oleh kesyirikan. Kejelekan apapun yang menimpa Anda. Oleh karena itu, mau aman, tegakkan lawan dari syirik, yakni tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan. Maka mau aman negerinya, mau aman hartanya, mau aman keluarganya, mau aman dirinya di dunia dan di akhirat, tegakkan kesyirikan, jangan nodai keimanan Anda. Tegakkan tauhid, dan jangan pernah menodai tauhid Anda dengan kesyirikan sekecil apapun. Subhanallah. Hadirin sekalian saya hormati. Kemudian berikutnya, yang ketiga, semua bentuk-bentuk kesulitan yang menimpa hamba di dunia maupun di akhirat itu disebabkan karena kesyirikan. Makanya perbaiki selalu keimanan kita. Syirik ini banyak, Pak, ya. Ada 3 sebagai dimaklumi, ketahui bersama. Syirik akbar, asghar, akhfa, kecil, yang tersembunyi. Kadang kita tidak sadar, ya Mas sekalian, bahwa kesyirikan sudah lama mendekam dalam jiwa-jiwa kita. Salah satu wujud kesyirikan itu yang kadang kita tidak sadari, ya Mas sekalian, yakni orang yang merasa ujub dengan dirinya. Iya, wah saya hebat, saya pore, ya kan? Dia tidak nyandarkan apa yang dia miliki kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaun illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan kalian tidaklah mungkin berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Anda tidak akan mungkin bisa hadir di masjid ini pada hari ini kalau bukan atas izinnya, karunia-Nya, taufiknya. Maka puji Allah karena kebaikan-kebaikannya kepada Anda. Tapi ketika Anda tersalah, Anda kembalikan kesalahan itu pada diri Anda. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, ya kan? Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Sampai Nabi tanya, hatta Anda ya Rasul? Iya, hatta, hanya saja saya dilingkupi oleh rahmat Allah. Jadi jangan pernah Anda menyangka dengan kebaikan Anda sudah pasti ada garansi masuk surga. Ketika Anda melihat orang lain jelek, Anda pastikan dia masuk neraka. Tunggu dulu, belum pasti. Anda tidak teringat hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil nar fayadkhuluha. Akan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan ahli surga hingga dia dengan surga tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata takdirnya mendahului dia, ya, mendahului amalannya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya dia tutup hidupnya dengan apa? Penutup yang jelek, amalan-amalan ahli neraka waliyadzubillah, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Allahu akbar. Dan akan ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan ahli neraka hingga dia dengan neraka tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal, begitu dekat. Tapi takdir Allah mendahuluinya. Dia pun melakukan amalan ahli surga dan dia pun masuk ke dalam surga. Walaupun orang kafir, Pak, Anda lihat orang kafir berjalan, Anda jangan katakan ini pasti masuk neraka. Jangan. Kecuali Anda katakan kalau dia mati di atas keyakinannya dia masuk neraka. Itu boleh.
Terbukti ya, tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang Yahudi, ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak masuk Islam. Pembantunya Nabi ini akhirnya dia minta izin, tunggu dulu. Saya tanya dulu bapakku. Diizinkan dia, saya ikut. Dia minta izin, ya Bapak, saya diajak oleh Abul Qasim. Iya, ikuti agamanya Abul Qasim. Akhirnya si pemuda ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersamaan dengan keluarnya ruhnya jemaah. Setelah dia mengucapkan syahadat tadi, Nabi bangkit dari tempatnya sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan lelaki ini dari neraka. Orang ini sempat sujud? Tidak. Sempat bersedekah? Tidak. Sempat salat jamaah? Belum. Berjihad bersama Rasul? Tidak pernah. Dijamin surga? Dijamin. Hebatnya Pak amalan mendahulu ini. Subhanallah. Maka jangan pernah Anda merasa aman dari makar Allah. Jangan pernah aman. Termasuk orang yang rawan adalah orang yang merasa dirinya baik, suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah Anda merasa diri baik dan suci. Karena Anda merasa kurang, disitulah Allah menambah Anda. Ketika Anda merasa banyak dosa, disuruh Allah mengampuni Anda. Ketika Anda merasa butuh dengan ampunan dan rahmatnya, saat itu pula, pada saat itu juga Allah mendatangkan rahmat dan ampunannya. Namun ketika Anda merasa bangga dengan amal Anda, bangga dengan sedekah Anda, bangga dengan salat Anda, bangga karena Anda sudah mengenal ahlus sunnah, disitulah tertutup pintu rahmat Allah dan berkurang sedikit demi sedikit keutamaan yang Allah berikan kepada Anda. Waliyadzubillah. Jangan pernah. Dan itu kesyirikan Pak ya. Tabe itu syirik Pak. Ada orang sholat la Allah tengah malam Pak, nggak ada yang lihat Pak ya, baca Quran 3 juz satu di malam hari, semua orang pada tidur. Datang bisikan syaitan dan hawa nafsunya, kamulah orang yang paling utama malam ini, betul-betul kamu wali Allah, betul-betul satu kompleks ini kau paling unggul malam ini. Kalau dia iakan Pak, rusak amalnya Pak. Ini lebih halus daripada riak ya, karena kalau riak nanti ada yang lihat Pak. Kalau ujub, walaupun Anda sendiri, inilah yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih. Perhatikan jawabannya ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Subhanallah, dia merasa lebih baik. Maka bahaya Pak, orang yang merasa lebih baik itu artinya dia menutup rahmat Allah. Tapi orang yang selalu merasa kurang, saya sedikit, saya kurang, disitulah Allah akan menambah Anda dengan kebaikan dan anugerahnya. Subhanallah, ada resep yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah agar kita ini tidak pernah merasa baik Pak, lebih baik dari orang lain. Ketika Anda bertemu dengan orang yang lebih tua seperti Pak Haji, Masya Allah Pak Haji, alhamdulillah bila hadir majelis ini, Anda camkan dalam hati Anda bahwa beliau lebih banyak kebaikannya daripada kita. Iya kan? Mungkin kita belum terlahir, belum sudah sholat. Alhamdulillah. Atau sebaliknya, kita melihat orang yang lebih muda dari kita, iya, lebih muda dari kita, camkan dalam diri Anda bahwa dia lebih sedikit dosanya daripada saya. Saya tentu karena sudah lama hidup ya, menikmati rezekinya Allah, ya belum tentu saya pandai bersyukur, akan lebih banyak dosanya. Lebih banyak saya makan nasi Pak. Ini banyak orang bilang, saya ini lebih banyak makan garam daripada kamu. Wah, ini bahaya Pak ya. Ini tanda-tanda ujub. Jadi syirik Pak, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Hadirin sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang terakhir, ya, kewajiban yang ketiga, kata beliau, anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Siapa yang mentaati Rasul, ya, dijelaskan pada poin yang pertama, dan kita datang kepada Rasul, wa wahhadallah, mengesahkan Allah di poin yang kedua, kewajiban yang kedua. Maka yang ketiga, apa konsekuensinya? La yajuzulah, tidak boleh baginya mualat, berloyalitas dengan siapa? Dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah keluarga dekat. Banyak orang Pak ya, tidak enak dengan tetangga ini Ustaz, nakiringi kisong kolok maulu. Gimana ini? Tidak dimakan. Mubassir
dimakan, berdosa ya? Itu dia. Ya kadang bertanya seperti itu. Tidak enak dengan tetangga kalau kita tolak, apa Nabi bilang tetangga? Perhatikan, kembali ke kaidah ini. Enggak boleh. Makanannya halal, tapi tidak memakannya itu lebih aman. Kata Syekh bin Baz. Nanti Anda terfitnah. Maksudnya bagaimana? So terfitnah. Nanti dekat lagi Maulid, mudah-mudahan dapat lagi songkolo ini. Dapat lagi dari tetangga ini. Sudah Anda berharap-harap sesuatu yang tidak baik. Namanya fitnah Pak ya. 2-3 kali kita makan makanan begitu, akhirnya kita nunggu ya dapat lagi tahun depan ini insyaallah. 1 bulan lagi, 1 pekan lagi, besok dapat Kak. Ya kan? Akhirnya hilang Pak. Apa namanya? Berlepas dirinya kita dari bentuk-bentuk kemungkaran itu. Nah, dan tidak aman juga dari orang lain Pak. Ustaz makan tonji, nambil tonji. Oh iya, berarti boleh ya. Berubah miman khasnya ustaz, makan mie songkolo. Itu yang dikhawatirkan oleh, bukan songkoloknya yang tidak boleh Pak, halal ji, tapi itu tadi karena bagian dari kegiatan-kegiatan yang tidak disyariatkan, dan ini berbahaya bagi umat dan diri kita, maka kita menghindari makanan-makanan yang seperti ini. Hadirin, ini bentuk wala ya. Ayatnya jelas dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Mujadilah, kalau enggak salah ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah menjumpai satu kaum yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka. Subhanallah, Allah sengaja Pak dahulukan bapak menjadi sebab kita hadir di dunia ini Pak. Allah sebutkan anak kita bagian dari diri kita, Allah sebutkan istri kita yang menjadi pakaian kita, Allah sebutkan keluarga kita yang bagian dari apa namanya warga kita, marga kita. Tapi ternyata ketika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kita katakan tidak untuk kesyirikan Anda, untuk kesyirikan kalian. Maka tidak benar jemaah sekalian seorang muslim membantu orang-orang kafir walaupun dari keluarganya, walaupun hanya angkat piring Pak, bersih apa cuci-cuci piring. Enggak boleh Pak. Cuci piring Ustaz, enggak boleh biar cuci piring. Tenakulle. Nah, ini bagian dari bentuk berloyalitas kepada mereka, al-wala al-bara. Oleh karena itu berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dia membenci karena Allah, wa atafillah, dia memberi karena Allah dan melarang menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, sungguh sempurna imannya. Kalau tidak seperti itu berkurang imannya atau justru sudah hilang Pak. Jadi orang yang tidak sempurna imannya hanya 2 kemungkinan, entah kurang imannya atau tidak ada imannya. Ketika loyalitasnya kepada orang-orang kafir ya, sampai kepada ranah akidah, dia membenarkan keyakinannya orang kafir ya, dia tidak mau mengkafirkan keyakinan orang-orang kafir, maka dia keluar dari Islam 100%, batal keislaman. Waliyadzubillah. Disinilah bahayanya ideologi pluralisme yang sekarang ini sedang menggerogoti negeri ini. Kita doakan pemerintah Pak, tabe kalau betul-betul kita jujur sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tabe doakan Pak Jokowi. Antum pernah doakan Pak Jokowi? Tabe pernah? Alhamdulillah, ahlus sunnah. Iya Pak, salah satu ciri ahlus sunnah, dia pernah mendoakan pemimpinnya. Jokowi Pak, presiden kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak beres. Iya, perlu kekuatan doa dari kaum muslimin. Jangan mengatakan minimal doa. Doa itu dahsyat Pak. Ingat benteng Romawi nanti Pak, itu hancur, roboh, dikalahkan oleh kaum muslimin bukan dengan pedang, tapi dengan apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Doa Pak, dahsyat itu Pak doa. Pak ya, minimal satu orang di antara kita dikabulkan doanya agar pemimpin kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sudah luar biasa. Apalagi semua yang berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak ya, jangan dititip Pak. Kita titipkan untuk doa. Kondisi negeri kita ini rawan sekarang Pak. Iya, sangat rawan sehingga sangat membutuhkan
doa-doa kaum muslimin agar pemimpin kita negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, yang kemudian di hari-hari dalam mengarungi hari dan kehidupan kita di permukaan bumi ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan mengucapkan syukron wa jazakallahu khairan jazaa kepada beliau yang telah menyampaikan ilmu yang berhasil kita, dan kami juga tidak lupa menyampaikan demikian kepada anda sekalian yang hari ini telah datang di tempat ini. Kita bersama-sama mengambil ilmu ya dari penyampaian Ustaz tadi. Kemudian kami informasikan kembali bahwa insyaallah di tempat kita ini setiap hari Ahad insyaallah akan senantiasa kita laksanakan kegiatan taklim seperti ini. Oleh karenanya kami mengharapkan dan mengimbau kepada teman sekalian untuk bisa menyebarluaskan ya informasi ini yang insyaallah jika dengan sebab antum kemudian ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, atau kolega kita yang juga bisa menikmati ya manisnya, menikmatnya menuntut ilmu seperti yang aku rasakan pada saat sekarang ini, insya Allah itu akan menjadi tambahan amal bagi antum sekalian. Oleh karenanya kami juga menyampaikan bahwa kita di sini mempunyai grup WhatsApp yang di sana senantiasa kami mengupload ya atau mengupdate seputar kegiatan taklim ataupun daurah ataupun pembelajaran yang kita laksanakan di tempat ini ataupun di luar tempat ini. Bisa dengan kami, insyaallah sudah ada. Bisa ditanya kepada teman-teman yang lain. Yang tidak lupa juga kami sampaikan bahwa sudah kita buka pembelajaran bahasa Arab program tingkat tunggal. Insyaallah malam Jumat akan mulai mulai yang pertama. Jadi yang belum mendaftar bisa segera mendaftarkan diri. Kemudian yang belum mengetahui informasinya bisa disampaikan informasinya agar teman-teman yang lain juga bisa ikut dalam program belajar bahasa Arab tersebut. Terakhir, panitia sedikit